Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan artinya dari dua pecahan ditentukan mana yang lebih besar, nilainya sama atau lebih kecil. Sekarang perhatikan simbol-simbol di bawah ini. Yang pertama, dibaca lebih besar. Simbol kedua dibaca nilainya sama atau sama dengan. Dan simbol ketiga dibaca lebih kecil. Untuk membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama, menggunakan gambar. Cara kedua, menggunakan garis bilangan. Dan cara ketiga, membandingkan langsung. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan jumlah bagian yang diwarnai. Sekarang kita perhatikan dua contoh berikut. Dua contoh gambar berikut. Gambar pertama, bacanya seperti apa diingat? Ya, untuk pembilang kita lihat dari yang diarsir atau yang diwarnai, dan untuk penyebut kita lihat dari keseluruhan bagian. Gambar pertama nilainya adalah 3/8, dan gambar kedua nilainya adalah 6/8. 3/8 lebih besar atau lebih kecil dari 6/8. Perhatikan bagian yang diwarnai. Bagian yang diwarnai dari 3/8 lebih kecil atau lebih besar dari bagian yang diwarnai dari 6/8. Coba perhatikan. Iya, benar. Lebih kecil berarti 3/8 lebih kecil dibandingkan dengan 6/8. Kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, yang pertama dibaca 3/6 dan yang kedua dibaca 1/4. 3/6 lebih kecil atau lebih besar dari 1/4, sama seperti cara yang tadi. Kita lihat dari bagian yang diwarnai. Bagian yang diwarnai dari 3/6 lebih besarkah atau lebih kecilkah? Iya, benar, lebih besar. Jadi 3/6 lebih besar daripada 1/4. Di sini mudah kan? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang terletak di sebelah kanannya, dan pecahan yang terletak di sebelah kanannya nilainya lebih besar dari pecahan yang terletak di sebelah kirinya. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini bagian sebelah kiri dan ini bagian sebelah kanan. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. 1/4 lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari 4/4. 1/4 letaknya di sini dan 4/4 letaknya di sini. Kita perhatikan 1/4 ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan 4/4. Ya, ada di sebelah kiri. Jadi, kalau sebelah kiri nilainya lebih kecil. Disimpulkan 1/4 lebih kecil dari 4/4. Kita coba soal yang kedua. 2/3 letaknya di sini dan 1/4 letaknya di sini. Coba perhatikan 2/3 berada di sebelah kiri atau sebelah kanan 1/4. Ya, benar, ada di sebelah kanan. Kalau terletak di sebelah kanan berarti nilainya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan 2/3 lebih besar dari 1/4. Contoh yang ketiga, 4/4. Perhatikan, ini ada 4/4 dan 2/2. Ada di sini 2/2. Perhatikan, 4/4 ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau satu garis lurus dengan 2/2. Ya,
4/4 ada di satu garis lurus dengan 2/2. Artinya 4/4 sama dengan atau senilai dengan 2/2. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut cara yang ketiga, yaitu membandingkan langsung. Jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Perhatikan contoh berikut, 2/4 dan 3/4. Penyebutnya sama, yaitu 4. Karena sama, maka kita bisa langsung membandingkan pembilangnya. 2 lebih kecil atau lebih besar dari 3? Ya, lebih kecil. Jadi, 2/4 lebih kecil dari 3/4. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka terlebih dahulu samakan penyebut kedua pecahan tersebut. Contohnya 2/3 dan 3/4. Kita samakan penyebutnya. Agar sama 3 dan 4, maka kedua bilangan tersebut penyebutnya kita jadikan 12. 2 dikali 4, 8, dan 3 dikali 4, 12. Selanjutnya 3/4, kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, cara 3 kali 3 sama dengan 9, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 8/12 lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari 9/12? Ya, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung bandingkan pembilangnya. 8 lebih kecil dari 9, jadi 8/12 lebih kecil dari 9/12. Jadi 2/3 lebih kecil dari 3/4. Ya, semua materi sudah disampaikan mengenai membandingkan pecahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.